Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil kudus Sulaiman Yahya ibi kudratihi fa'alul lima yurid tawajjahta haitsu syi'ta fa innaka mansuro. Allahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Salamun qaulan min rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada zahir batinnya kita semua. Bahkan pada seru sekalian alam seisinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, dan saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah diberikan dalam artinya pakaian atau baju, atau diberikan sedikit dana untuk membeli pakaian lah dari saudara kita yang dari Kalimantan Tengah ya. Dan mudah-mudahan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima kita sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud pakaian yang telah kami terima, seperti inilah dari Kalimantan, dan yang lainnya insya Allah kami akan gunakan untuk ibadah, untuk kita sholat Jumat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya sangat mensyukuri bahwa kemurahan hati dari saudara kita yang dari Kalimantan Tengah ya, dari Palangka ya. Dan khususnya bagi sekeluarga saya akan hadiahkan Al-Fatihah ya. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa ilahiruh, khusus kepada hamba Allah ya yang dari Kalimantan ya. Allah Maha mengetahui segalanya sekalipun saya tidak sebutkan nama ya. Semoga kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita dijadikan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sulitnya iman ini ya. ila bisyirril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Demikianlah saya hadiahkan Al-Fatihah kepada saudara kita yang khususnya dari Kalimantan Tengah ya, yang telah mengirimkan kita pakaian atau baju dalam artinya ya. Sebagai terima kasihnya saya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang secara zahir ya, manusia yang memberikan kita rezeki, atau seperti inilah wujudnya kita diberikan pakaian ya. Seperti inilah wujudnya, maksudnya kita diberikan pakaian. Tapi secara zahir memang manusia yang berikan. Tapi kalau kita kembali kepada tauhidnya, hanyalah Allah yang memberikan rezeki. Karena dari mana asalnya rezeki itu? Pasti dari Allah ya, tidak ada lain. Jangan katakan bahwa dari si A, si B, dan si C sebenarnya ya. Itu nama perceraiannya. Kita harus tauhidkan, kita harus esakan, kita laisakan. Jangan adakan yang lain selain daripada Allah. Manusia itu sebagai syarat ya, sebagai jalan, sebagai cara untuk kita
mendapatkan sesuatu. Tapi tetap kembali kepada Allah, innalillah ya, atau la haula wala ya. Maka segalanya itu adalah dari Allah ya. Nah, inilah maka sebagai ucapan terima kasih saya kepada Allah ya, melalui kita semua dalam artinya maka saya ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah cara kita mensyukuri. Dan jangan lupa setiap awal bacaan ya, kalau bisa ya, setiap awal bacaan itu kita harus membaca doa yang saya baca seperti tadi ya. Kenapa saya harus membaca doa itu ya? Karena itu cara kita menghadapkan roh kita sebenarnya ya, supaya menghadap roh itu kepada Allah maksudnya ya. Sebelum kita sholat kita harus baca doa tadi itu ya. Kita siap mau mulai sholat, maksudnya doa tadi itu kita harus baca ya. Itu cara kita menghadapkan roh kita ya. Setiap kita mau berdoa kita harus baca. Nah, itu karena segala sesuatu itu harus merasa beserta dengan roh ya, beserta dengan Nur Muhammad itu ya. Nah, kalau kita tidak menyertakan roh, tidak diterima apapun yang kita perbuat ya. Karena roh itu yang hidup, badan ini yang mati. Karena badan ini penduduk baru, penduduk pendatang ya, sifatnya pun bayangan, sifatnya semu, wujud makaid seperti boneka. Kalau tidak digerakkan oleh pemiliknya boneka itu, maka badan ini tidak akan mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan ya. Nah itu. Maka segala sesuatu itu, rezeki itu sekalipun melalui si A, si B dan si C, itu adalah dari Allah sebenarnya. Ini yang belum pernah kita bisa uraikan ya. Nah, terkadang kita akan bingung. Allah tidak mungkin akan kirimkan kita pakaian, tidak mungkin akan kirimkan kita makanan dan lain sebagainya, atau rezeki dalam artinya. Padahal dalam Al-Quran sudah dikatakan ya, terus kepada Adam ya, kepada Adam setelah diturunkan ke muka bumi ini, sesungguhnya aku telah mengirimkanmu pakaian, kata Allah. Berarti dari Allah sebenarnya ya. Nah itulah, tapi sebagai perantara dari manusia. Dan aku telah menurunkan hujan untuk menumbuhkan biji-bijian, sehingga tumbuhlah biji kapas ya untuk menjadi pakaian. Seperti itu maksudnya, bukan pakaian secara langsung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti itu. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan biji-bijian seperti biji buah kapas ya. Kapas itu kan ada bijinya, ada buahnya. Tumbuh jadinya dan disulam menjadi benang, benang menjadi kain, dan proses-prosesnya itu semua berkaitan, menjadilah pakaian. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita ini dikirimkan pakaian sebenarnya oleh Allah. Bahkan dikirimkan makanan oleh Allah. Seperti contoh yang kita lihat di sekeliling kita ini, ada padi ya. Ada padi ini diturunkanlah hujan, jadi subur, bagus, menjadi rezeki. Nah inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan secara langsung Allah mengirimkan kita rezeki, datangkan beras langsung berkarung-karung ke rumah ya. Bukan seperti itu. Uang dikirimkan banyak langsung datang ke rumah, bukan seperti itu. Kita salah paham ya. Banyak saudara-saudara kita yang kita dengar itu tidak pernah Allah datang mengirimkan kita uang katanya, mengirimkan kita pakaian katanya. Tidak pernah Allah langsung datang ke rumah mengirimkan kita makanan katanya. Ini sebenarnya salah paham, kita salah cara menguraikan, mengijmali suatu kalimat. Ini yang belum pernah kita pahami, tapi tetap semua itu tetap kembalinya kepada Allah. Intinya itu adalah dari Allah ya. Maka disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, dan semua itu akan kembali kepada Allah, dan semua itu disertai oleh Allah sebenarnya. Maka dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Nah ini yang perlu kita pahami betul ya, karena semua itu dari Allah. Nah, maka jangan kita katakan bahwa hujan itu turun karena angin, karena
mendung karena alasan lain-lain sebagainya ya, itu sebenarnya kita salah. Tetap kembali kepada Allah ya. Karena di dalam Al-Quran mengatakan barang siapa yang mengatakan hujan itu turun karena ini, itu, dan lain sebagainya, itu syirik sebenarnya. Sehingga hujan itu turun karena Allah yang menurunkan, karena Allah yang mengadakan ya. Kalau kita kembali kepada ilmu titik ba ya, dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada, yang belum ada, segala sesuatunya itu ada dari Allah, datangnya dari Allah. Begitu saja ya. Karena kita tidak bisa mengkaitkan suatu keilmuan itu, karena tidak semua hadis, dalil, nas, tidak semua Al-Quran mampu kita ijmali, mampu kita hidupkan, dalam artinya tidak mampu kita menghayati suatu kalimat, akhirnya kita jadi kebingungan. Ini karena kurang kepahaman, karena kita itu tidak berpegang kepada mursyid kita, mursyid guru besar kita. Guru besar kita itu adalah diri kita sendiri, karena semua itu ada di dalam diri, semua itu sempurna pada diri kita sebenarnya ya. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia, rahasia rasa diri. Dirinya manusia yang disertai oleh nur itu, Nur Muhammad yang menjadi roh kehidupannya kita, maksudnya badan ini ya. Nah ini yang disertai dengan hawa, dengan udara ya. Napas hidup kita menjadi hidup badan ini, bergeraklah tubuh ini. Ini yang tidak pernah kita hiraukan ya. Diri batin kita, diri dalamnya kita. Nah, itulah yang disebut dengan Ahmad ya. Ahmad, batin, hidup ya, dari roh nyawa sebenarnya ya. Napas hidup kita maksudnya ya. Yang disebut dengan Muhammad, nur ya. Karena menjadi bapak sekalian hidup ya, Nur Muhammad. Nah, karena Nur Muhammad itu adalah wujud laki-laki. Nah, seperti itu sebenarnya. Dan hawa itu, udara itu, angin itu menjadi napas kita ini. Setiap ada laki-laki pasti ada pasangannya perempuan, sehingga diratukan sebenarnya. Nah, ini supaya kita tidak bingung maksudnya ya. Nah, mari kita lanjutkan pengkajian kita ya. Sir diri, sir rasa ya. Rasa diri, rasa Allah sebenarnya. Bukan kita yang mampu dan bisa merasa rasa ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu. Allah menciptakan alam ini. Allah menciptakan hujan. Allah menciptakan segala sesuatu ya. Yang disebut kamu itu sebenarnya ya Nur Muhammad itu. Nah, Nur Muhammad itu menjadi isinya alam ini ya. Menjadi hidupnya alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan kamu itu. Yang nyata pada diri zahir kita ini. Itulah Nur Muhammad yang kenyataannya Adam. Adam itu Allah, diri manusia. Allah itu yang hidup ya, yang melihat, mendengar, berkalam pada diri manusia maksudnya ya. Jangan sampai kita keliru lagi, karena Adam, alif, dal, mim itu Allah diri manusia, sehingga nanti jangan sampai kita, anggapan kita bahwa kita ini secara mutlak langsung Allah itu. Nah, ini yang bikin keliru sebenarnya ya. Adam, alif, dal, mim, Allah diri manusia. Karena siapa yang hidup pada diri manusia, siapa yang wujud pada diri manusia, siapa yang merasa-rasa berhak memiliki pada diri manusia. Manusia sebagai isi alam ini, karena alam ini adalah datangnya dari Nur Muhammad, menjadi jiwa hidupnya, seisinya termasuk kita ini adalah nur sebenarnya. Nah itu, maka Allah menciptakan kamu, atau dia, yang disebut dia atau huwa itu ya, alam sebenarnya ya. Atau diri zahir kita sebenarnya, badan ini maksudnya sebenarnya ya. Termasuk juga roh, nyawa, hati, jasad itu penduduk baru sebenarnya ya. Penduduk baru, penduduk pendatang sebenarnya. Nah, jika ada penduduk baru, pasti ada pasangannya, Rahman Rahim. Ada penduduk asli, penduduk tetap. Nah, siapakah hidup itu?
Nah, seperti itu. Siapa yang berdiri di dalam hidup itu, ya? Siapa yang berwujud di dalam hidup itu, di dalam hayat itu? Karena hayat itu sebagai pemilik daripada 6 indera, ya. Dari kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu, ya. Ya, hayat itu jadi pemiliknya 6 indera, dan ketujuh indera itu adalah hayat sebenarnya, ya. Sehingga dikatakan Allah menciptakan kamu atau dia itu siapa? Nur Muhammad yang menjadi roh, ya, yang menjadi rohnya kita, rohnya alam ini maksudnya, atau jiwa hidupnya alam ini, ya, manusia atau diri zahir dan batinnya manusia. Nah itu yang kamu, yang disebut kamu oleh Allah, yang disebut huwa atau dia itu, huwallah itu, dialah Allah itu, ya, Nur Muhammad itu sebenarnya, roh itu sebenarnya, ya, jiwa itu sebenarnya, jiwa hidupnya kita ini, itulah kamu sebenarnya, ya. Ana seperti huwallah, dialah Allah. Nur Muhammad itu Allah juga sebenarnya, tidak lain semuanya itu. Wasifati lagoiru itu, ya, sifat itu tidak ada lain melainkan Allah itu juga sendiri, ya. Itulah yang disebut dengan dia, yang disebut dengan huwa, ya. Sekarang setiap ada huwa pasti ada ana. Anallah, aku Allah. Anallahu ahad, aku Allah, dia yang satu pada alam semesta ini maksudnya, ya. Ahad itu satu, kuasa maksudnya. Esa dengan sendirinya, laisa dengan sendirinya, tunggal dengan sendiri. Satu-satunya Allah saja. Nah ini yang tidak pernah bisa kita pahami, ya. Karena keilmuan itu, semua keilmuan, semua Alkitab, mulai dari Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, semua bahkan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Adam, Sis, dan Ibrahim, ya, semua itu merupakan sindiran sebenarnya, merupakan kinayah yang perlu kita ikro, yang perlu kita baca, yang perlu kita tilik, yang perlu kita intip pada diri kita, ya. Tapi Alkitab yang tidak beraksara itu yang tidak pernah kita baca, ya, yang tidak bertuliskan pada diri manusia, pada diri kita ini, sehingga dikatakan al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia. Maka sir diri, rahasia diri, dirinya siapa? Dirinya Allah yang hidup. Sir rasa, rasanya siapa? Rahasia rasa, rasanya siapa? Rasanya Allah, Allah yang merasa rasa pada diri manusia. Karena manusia tidak bisa merasa, ya. Tidak bisa merasa, tidak bisa meraba, tidak bisa melakukan segala hal perbuatan. Dalam arti kata la haula wala, ya. Tidak ada dayanya manusia ini, tidak berupaya dan tidak berkemampuan manusia itu illallah, kecuali hanyalah Allah segalanya. Tetap kembali kepada pemilik yang hak, Allah, ya. Karena Allah lah tempat kembali kita, arah jalan kembali kita yang terbaiknya. Bukan kepada dewa, bukan kepada dewi, bukan kepada roh, bukan kepada Muhammad, ya. Muhammad itu adalah alam ini sebenarnya, ya. Badan ini sebenarnya. Itulah Muhammad itu, itulah nur itu, itulah roh itu sebenarnya, ya. Kembali kepada tunggalnya, kepada esanya, kepada ahadnya. Allahu ahad, Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang kuasa. Kamislihi sayun, sewiji-wiji namun Gusti Allah mawon. Nah begitu caranya, satu-satunya hanya Allah saja, begitu, ya. Dari roh, nyawa, ya, hati dan jasad, yang merupakan alam rahasia. Itulah rahasia dirinya manusia yang disebut dengan diri itu, ya. Yang disebut dengan diri itu roh, ya. Yang disebut dengan diri itu nyawa, ya, hidup napas kita ini. Yang disebut dengan diri itu, ya, batin. Nah itulah samudra yang dalam itu, maka disebut dengan samudra makrifat, samudra pengenalan kedalamannya hati kita, batiniah kita. Itu maksudnya, ya. Yang disebut dengan diri itu badan ini juga. Maka dari roh, nyawa, hati, dan jasad, itulah yang disebut dengan diri. Karena semua itu sempurna pada kita, pada manusia. Karena manusia itu adalah rahasia. Al-insanu sirri itu. Manusia itu rahasia sebenarnya. Rahasia rasa dirinya Allah. Nah ini tetap kembali kepada Allah, tauhidnya, ahadnya, ya.
Nah itu kalau tidak kembali kepada tauhidnya, kepada ahadnya, kepada keesaannya, keperkasaan, keagungannya, kebesarannya, maka salah, salah, dan salah kita ya. Nah seperti ini yang perlu kita pahami. Alam rasa ya. Alam rasa yang menjadi rahasia disebut sir. Yang disebut sir itu rasa sebenarnya ya, yang dirasulkan, yang dirahasiakan, yang dirasakan. Ya Rasulullah, rasa Allah artinya ya. Allah yang merasa-rasa sebenarnya pada diri manusia ini. Bukan kita badan ini yang bisa merasakan sakit, merasakan enak, merasakan nikmat, merasakan segala macam ya, indahnya memandang, nikmatnya melihat, memegang, berjalan, bergerak, dan berkalam. Semua itu tetap kembali kepada pemiliknya Allah. Begitu maksudnya. Jangan kembali kepada yang lainnya ya. Sirullah, rasa Allah sebenarnya ya. Rasa Allah, Allah yang merasa-rasa maksudnya. Jika bercerai, roh yang merasakan. Kalau kita pisahkan, kalau kita sebut satu persatu, karena roh itu hidup, karena Nur Muhammad itu hidup, ya, menjadi hidup kita, berarti roh yang merasakan, berarti roh yang melihat, roh yang mendengar, roh yang berkuasa, berkehendak, yang mampu dan bisa, ya, bergerak, menggerakkan tubuh ini, mengatur zahir ini, ya, roh sebenarnya, Nur Muhammad itu, ya. Sebenarnya malaikat, sebenarnya karena malaikat itu adalah cahaya ya, bukan malaikat itu bersayap, keliru kita sebenarnya. Malaikat itu adalah cahaya yang mengatur hidupnya manusia, yang mengelola akal pikiran pada otak kecilnya manusia, yang disebut arsi ya, kursinahnya Allah, tempat duduknya Allah, ya, bersemayamnya Allah, bersemedinya titik manik hidupnya manusia, ya, pada diri insan itu, pada otak kecilnya manusia, sehingga sperma itu datangnya dari otak kecil sebenarnya. Ya. Nah itu yang menjadi titik manik kehidupan manusia, yang mengadakan titik kehidupan menjadi bayi lahir di dalam kandungan itu. Nah itu sebenarnya semua itu adalah pengaturan nur, pengaturan cahaya, pengaturan malaikat, pengaturan roh. Maka disebut alam malakut, alam cahaya, alam malaikat menjadi rahasia. Nah maka roh itu adalah makhluk lain sebenarnya. Itu. Maka dua diri menjadi satu tunggal diri. Allah kembalinya seperti itu. Jangan sampai kita salah jalan dan salah arah kembali maksudnya ya. Maka saya katakan jangan kita kembali kepada dewa, jangan kembali kepada ratu, kepada angin itu ya, kepada Nur, kepada Muhammad dan lain sebagainya. Tetap tunggalkan. Nah sehingga Rasulullah mengatakan, masuklah wahai anakku Ali kepada ilmu nafi agar alam segar ini menjadi satu arti. Allah artinya. Ini pesan Rasulullah ya. Nah ini maka kembalilah kepada Allah itu. Karena Allah itu nama tauhidnya sekalian yang bernama-nama ya. Tuhan itu nama tauhidnya sekalian yang hidup pada alam semesta ini. Itu yang disebut dengan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Alam ijsan, nyawa hidup, napas hidup, angin hidup, hawa hidup, udara hidup. Mengidari seluruh tubuh, mengelilingi alam semesta ya, mengelilingi seluruh badan ya. Karena dalam badan ini ada dua alam ya, alam sagir dan alam kabir, alam kebesaran dan alam rasa ya pada diri manusia ya. Mengelilingi dunia langit, yang disebut dengan langit itu alam rahasia diri manusia di dalam diri ya. Disebut dunia itu, bumi itu ya, alam nyata itu badan ini sebenarnya. Tapi sebagian besar kita hanya berpikir alam itu adalah alam semesta ini. Tapi tiada lain, alam semesta ini juga disebut dengan alam kabir, alam kebesaran sebenarnya ya.
Nah, di situ ada alam sagir di dalam diri. Tidak ada alam lagi di luar diri kita, itu tidak ada. Semua itu sempurna pada diri. Maka dua alam bersatu padu menjadi satu diri sebenarnya pada diri insan. Itulah manusia ya, manunggalnya rasa. Arti manusia itu tempatnya menjadi satu segala rasa, segala rahasia pada diri manusia. Tapi manusia yang mengenal akan jati dirinya. Nah, itu manusia yang sempurna, itu insan kamil mukamal, itu manusia yang paham diri, kenal diri, itulah makrifat diri. Makrifat Allah, mengenal yang bernama-nama pada dirinya, itu adalah Allah. Begitu, mengenal hidup, yang hidup, banyak hidup pada diri ini adalah Allah. Kembalinya seperti itu ya. Menjadi perumpamaan hidup ya, bayangan hidup. Hidup yang membayang-bayangi batin. Nah, hidup itu yang membayangi dan terbayang pada batin, pada hati kita ya. Alam ijesan, batin hidup, mengelola hidup, darah berputar menjadi hidup, mengelilingi Ka'bah, jantung hati, itu yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu artinya kalbu mukminin baitur rahim, hati yang suci bersih itu adalah hati yang sudah tiada lain hanyalah Allah. Itu sebenarnya, maka disebut Ka'bah. Ka'baitullah ya, rumahnya Allah artinya ya. Kalbu mukminin, hati yang suci, hati yang bersih, jangan adakan yang lain lagi selain Allah sebenarnya. Kalau kita masih adakan yang lain selain Allah, belum bisa suci zahir batin kita. Kalau zahir gampang kita sucikan, kita berwudu, kita sholat bersih, sudah zahir itu. Nah, itu zahir karena sembahnya sembah zahir. Sembahnya pun sembahyang itu sembahyang syariat, sembahyang yang nyata maksudnya ya, secara nyata sembah kita itulah sembah syariat. Nah, kalau ada sembah secara nyata berarti ada sembah yang tiada nyata, tidak terlihat maksudnya. Disebutlah sholat daimun. Ya, solat doim itu ya, solat yang tiada berkeputusan walau sedenyut jantung, walau sembus nafas. Nah, itu walau sekedip mata ya, tiada habisnya, tiada putusnya dan tiada bosannya. Sekalipun kita tertidur, kita terhitung orang yang selalu ibadah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, menyebut kepada Allah. Karena sudah saya uraikan semua di mana-mana ya. Itu udah banyak konten tempat saya uraikan ya, mungkin tidak saya jabarkan ulang ya. Alam insan, manusia menjadi hidup, badan hidup, dihidupkan, disebut Adam Suri, asal tanah menjadi hidup. Kita ini asal kita dari tanah ya, sperma maksudnya ya. Asalnya sperma itu ya, contoh kita makan beras, makan padi, makan apa saja yang kita makan, kan asalnya dari tanah dia hidup. Nah, sehingga dikatakan kita ini asal tanah, Adam dari tanah, seperti itu. Bukan langsung tanah digumpal-gumpal langsung menjadi boneka hidup Adam langsung begitu, bukan begitu. Hidupnya manusia itu bukan begitu. Melalui proses ada aturan tersendiri. Kita makan, diproses melalui tubuh menjadi darah, darah hidup berputar, itulah api kehidupan, hangatnya tubuh ya. Sehingga membawa sari makanan ya, yang disebut dengan gizi, vitamin A, B, C, nggak tahu seterusnya ya. Itu diproses melalui tubuh sehingga menghasilkan sperma. Sperma dicampur dengan opah, darah, daging, tulang, pembungkus dan roh menjadi satu, menjadilah jiwa hidup, lahirlah sang bayi ya. Oe 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 katanya, begitu dia lahir menangis ya. Nah, siang suara tangisannya yang mengatakan huwa huwa huwa, dia itu siapa? Huwallahu ahad, dialah Allah yang satu itu pada diri insan, karena manusia itu adalah rahasia.
Nah, itu melalui proses semua. Bukan manusia atau bukan Adam itu diciptakan dari tanah langsung digumpal, dikepal-kepal langsung jadi manusia. Itu bukan begitu maksudnya ya. Ada aturannya, ada prosesnya semua. Begitu maksudnya. Badan yang asalnya benda mati menjadi hidup ya. Benda mati menjadi hidup. Mana benda mati? Benda mati bumi ini, tanah ini ya. Sebenarnya bukan mati ya. Karena kalau kelihatannya mati. Karena dia tidak bergerak secara zahir kita pandang ya. Kenapa dia bisa menghidupkan padi ya? Kenapa dia bisa menghidupkan manusia lagi oleh beras dan nasi itu? Nah, semua itu melalui proses ya. Karena alam ini ada rohnya, ada hidupnya ya. Nur Muhammad, cahaya yang menjadi jiwa hidupnya alam ini, sehingga semua itu menjadi hidup. Maka bumi ini hidup sebenarnya ya. Tapi tidak pernah kita pahami bahwa bumi langit ini hidup ya. Menurut IPA biologi ya, bumi ini berputar katanya kencang, sekencang-kencangnya, bahkan melebihi kecepatan pesawat ya. Nah, itu berarti itu tandanya hidup kalau memang dia bergerak. Nah, seperti itu. Setiap yang bergerak pasti hidup ya. Nah, inilah. Maka yang nyata menjadi hidupnya, menjadi rohnya, menjadi jiwanya alam ini, termasuk kita ini seisi alam, kita manusia ini isi alam ya. Nah, itu berarti semua yang ada pada alam ini hidup, bergerak ya. Itu ada jiwanya. Maka yang menjadi jiwa hidupnya kita itu adalah Nur Muhammad. Kembali kepada Nur itu, kembali kepada Muhammad itu. Muhammad itu nyata sebenarnya ya. Nyata dan kenyataannya Allah, tajalinya Allah, nampaknya Allah pada diri Muhammad, pada alam semesta sebenarnya ya. Tapi alam itu sudah sempurna pada diri manusia. Dua alam itu sempurna pada diri manusia. Itulah yang disebut dengan Rahmanir Rahim ya. Rahman ya nyatanya badan kita. Rahim ya nyatanya roh kita. Begitu nyawa kita. Begitu. Itulah Rahman dan Rahim, luar dan dalam itu ya. Kalau kita zahirkan lagi ya alam ini rahmaniyahnya Allah. Begitu karena kita isi alam. Itulah tauhidnya, tunggalnya Muhammad, alam semesta, alam kabir, alam nyata. Maka disebut Allah tajali, Allah nampak, Allah terlihat, Allah serta sebenarnya ya. Hidup itu yang menyertai pada alam semesta. Karena alam ini hidup, badan ini hidup. Maksudnya begitu ya. 3 ikan ya. 3 ikan sindiran. Berkepala satu Allah sebenarnya, kepala yang satu itu kembalinya ya, tetap kembali kepada Allah maksudnya. Ada Muhammad, Tritunggal, Tri itu bahasa Inggris ya, 3 ya, tunggal itu 1 ya, Dewi ya, Tritunggal Dewi. Siapa yang didewikan? Hidup itu sebenarnya yang didewikan ya, yang diratukan ya. 3 itu 1 tunggal ibu. Nah, ibu itu yang didewikan, ibu suri, permaisuri, istri kita. Nah, seperti itu ya, lebih jelasnya ya, lebih saya pertegas maksudnya yang didewi ratukan, karena kenyataannya dewi, ratu itu, ratu kehidupan itu dinyatakan pada wujud wanita. Sebenarnya yang selalu kita nistai, yang selalu kita durhakai, yang selalu tidak pernah kita hiraukan, tidak pernah kita sebut, tidak pernah kita puja dan puji hidup ini pada diri kita. Sehingga kita diwajibkan berbakti kepada ibu sebenarnya ya, indungna ya, kepada induk kehidupan kita sebenarnya yang dimaksudkan ya. Nah itu. Jangan nanti setelah saya sampaikan seperti ini, setelah memahami yang diperibu itu adalah hidup kita, baru nanti tidak menghargai orang tua kita. Bukan begitu, karena fakta nyatanya hidup itu pada ibu sebenarnya ya. Nah itu. Nah itulah Dewi Ratu itu.
ibu atau istri kita sebenarnya yang diperdewi dan diperatu, atau wujud wanita, wujud perempuan. Jika ada wujud perempuan, wujud wanita, pasti aja ada wujud laki-laki. Itulah Nur Muhammad, itulah roh itu yang hidup mengatur, yang dirajakan, yang didatukan, ya. Yang diperdewa itu, yang diagung-agungkan, yang dibesarkan, yang diakbarkan itu Nur Muhammad sebenarnya, begitu. Supaya kita tidak bingung lagi ya dengan kata dewa, kata dewi, kata ibu, kata ratu. Nah, ini sekarang saya jelaskan supaya tidak membingungkan lagi, maksudnya supaya kita tahu arah kembalinya. Tetap semua itu kembali kepada Allah. Maka kita dilarang untuk merubah-rubah perkataan kalimah di dalam Al-Quran itu ya. Maka kita dianjurkan selalu mengikuti ajaran cara Rasulullah agar kita tidak salah. Karena Rasulullah pasti kembali kepada Allah. Nah, tidak kembali kepada dewi, kepada dewa, kepada ratu dan lain sebagainya. Seperti itu sebenarnya ya. Nur Muhammad dan roh ya, nyawa ya, serta jasad ya. Allah itu nama zat sebenarnya yang ada mengadakan hidup menjadi satu tunggal nama. Allah yang mengadakan ya, dan mentiadakan, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, semua itu kembalinya kepada Allah, maksudnya jangan kembali kepada yang lainnya. Wajib ain, wajib kita merasa beserta ya, beserta karena dibarengi ya, menjadi hidup. Jika bercerai dipisahkan menjadi mati dia, maka jangan disebut satu persatu ya, jangan diingat satu persatu, jangan dilihat satu persatu ya, jangan ditilik satu persatu. Ahadkan menjadi satu, tauhidkan ya, tauhidkan Allah tempat kembalinya ya. Nah, seperti itu cara kita ya. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu lakukan, segalanya dari Allah ya. Semua perbuatanmu Allah berkehendak, maka disebut kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu ya. Bukan caranya manusia, bukan sifatnya manusia ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu ya, bukan sifat manusia, sifat Allah, cuma sudah dipertaruhkan kepada diri manusia. Nah, itu sudah mutlak diberikan kepada diri manusia, tapi bukan sifat kita. Jangan kita gunakan, jangan kita pakai sifat itu. Jangan merasa kita yang berkuasa, maksudnya ya. Jangan kita yang merasa berkehendak. Jangan kita yang merasa hidup, yang hayat itu, yang sama basar kalam, yang mendengar, melihat dan berkalam itu. Jangan kita yang merasa, karena kita ini sudah mati, sudah bisu, sudah buta ya. La haula wala ya, karena datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, dan semua disertai Allah, maka kembalilah kepada pemilik yang hak, ke pemilik yang tunggal, hanyalah kepada Allah. Maksudnya disebut karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa apa-apa. Maksudnya Allah berbuat atas segala macam kehendak ya. Caranya Allah sebenarnya perjalanan hidup. Itulah yang disebut dengan spiritual ya, perjalanan hidup, lakon-lakoni yang dijalankan dan diperagakan oleh tubuh. Tubuh ini yang menjalankan ya, karena tubuh ini tempatnya terasa ya, badan ini fakta nyatanya, begitu maksudnya ya. Allah mengadakan alam semesta. Badan ini maksudnya termasuk alam yang luas ini juga ya. Manusia itu sebagai gambaran Tuhan, kholaqo Adam kasuratihi itu ya. Agar dikenal kenapa Allah menciptakan Adam itu sebagai gambaran atau fotokopinya atau bonekanya Allah atau lukisan Allah ya. Agar Allah itu dikenal, maksudnya ya. Manusia itu cuma bayangan sebenarnya. Maka jangan sombong jadi bayang. Jangan kita sombong menjadi bayangan ya.
Apalah mampunya sebuah bayang. Nah, bayangan badan ini maksudnya ya, tidak ada dayanya, maka disebutlah haulawala itu ya. Apalah dayanya badan ini, ibarat fotokopi saja ya. Ibarat HP cuma casingnya doang, tidak bisa apa-apa maksudnya ya. Nah, seperti itulah, tidak ada mampunya badan ini. Nah, seperti itu karena cuma bayangan ya. Jika ada bayang pasti ada pemiliknya bayang. Jangan berkhianat pada Allah atau Tuhan. Nah, kepada yang tunggalnya nama itu Allah ya, Tuhan atau tunggalnya hidup itu ya, atau pada hidupmu, hidup kita sendiri ini. Jangan kita berkhianat pada hidup kita ya. Kebang semua. Jangan kita berkhianat kepada hidup kita. Sekaliannya itu bernama-nama sebenarnya. Banyak nama ya. Allah namanya. Allah itu tauhidnya ya. Allah itu ahadnya. Tunggalnya sebenarnya. Allah nama tunggalnya. Ini menjadi satu nama zahir dan batin. Ahadkan. Tunggalkan. Nah. Kul. Katakan huwa. Katakan dia ya. Kul, huwa, dialah alam dalam diri dan luar diri, Rahman dan Rahim. Luar dalam itu tiada lain Allah maksudnya. Pada dua wujud ya, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Kalau pada binatang maksudnya disebut jantan dan betina ya. Kalau manusia tidak mungkinlah disebut jantan dan betina. Nah, seperti itu. Harap bisa dibedakan maksudnya ya. Mengadakan titik manik. Nah, hidupnya jantan juga mengadakan titik manik. Sperma maksudnya ya. Sperma menjadi keturunan maksudnya. Titik manik kehidupan. Titik satu sebenarnya. Nah, titik satu Allah saja yang ada. Saya jelaskan lagi ya. Pada jantan dan betina, pada binatang maksudnya, pada manusia, itu ada titik manik hidup sebenarnya. Titik satu, titik tunggal, titik ba ya, hanya satu maksudnya ya. Itulah titik nur, titik kehidupan ya. Jangan anggap bahwa manusia saja yang punya titik satu, titik tunggal, titik hidup ya. Yang satu itu ya. Bukan manusia saja yang disertai Allah maksudnya ya. Hewan juga, tumbuhan juga disertai. Mana bukti nyatanya, faktanya, dalil nyatanya? Tumbuhan hidup, hewan hidup. Sekalipun binatang yang paling terhina, babi hidup ya, anjing hidup, yang mulia manusia ya hidup. Adakah perbedaan sebutannya hidup itu pada binatang, pada manusia, pada yang dimuliakan, pada yang terhina? Tidak ada bedanya, tetap disebut hidup, cuma wujudnya saja hewan. Karena dia menggunakan roh hewani, wujudnya binatang. Sehingga manusia itu dilarang mengikuti kehendak roh hewani itu pada dirinya sendiri. Pada diri manusia itu ada roh hewani, ketujuh roh itu ya. Roh idapi, rohani, roh robbani, rohul kudus, roh hewani itu, roh rahmani, roh insani itu ya. Itu pada diri manusia, semua itu beserta, menyerta pada diri kita. Nah, apabila manusia menggunakan roh hewani itu nafsu dibesar-besarkan, ya serakah jadinya, dengki jadinya, iri jadinya manusia. Karena hewan seperti hidupnya, seperti itulah hidupnya hewan itu ya. Coba lihat bagaimana cara hidupnya hewan kalau kita kasih makan. Serakah dia. Nah, seperti itu. Nah, apabila manusia itu serakah berarti hewan manusia itu. Nah, itu apabila manusia itu dengki,
Nah, berarti hewan manusia itu. Kenapa disebut hewan? Karena roh hewani itu yang diikuti. Itulah yang disebut dengan setan itu, roh setan itu. Maka apabila kita mengikuti nafsu, berarti kita hidupkan setan kita sebenarnya. Hewan kita sebenarnya yang kita jalankan, yang kita hidupkan. Sehingga akan merubah wujud kita seperti binatang sesuai dengan perlakuan kita nanti. Ya. Kalau suka selingkuh, jangan sampai kita berubah menjadi wujud kucing, wujud anjing. Nah, seperti itu contoh ini ya. Maka jangan kita dalam artinya berbuat mengikuti nafsu semau-maunya. Kita harus berperang melawan nafsu ini ya. Kita harus berperang karena roh hewani ini punya keinginan ingin merasakan kebahagiaan, kesenangan ya. Kemuliaan yang sungguh nikmat berbagai macam caranya. Nah, ngajak korupsi contohnya, ngajak mencuri contohnya, ngajak berjudi contohnya, ngajak selingkuh contohnya. Itulah perbuatan roh hewani itu dan seterusnya ya. Karena dia ingin merasakan, karena dia yang merasakan nikmat itu, rasa itu, ya kepuasan itu. Tapi kita yang merasa diri kita yang merasakan nikmat, ya. Karena badan tempatnya terasa. Itulah perbuatan roh, ya. Tapi roh itu yang merasakan, hidup itu yang merasakan sebenarnya. Maka kita harus hindari roh hewani ini agar tidak merubah wujud kita di akhirat nanti. Ikutilah roh idapi, roh yang suci itu. Seperti rohnya Rasulullah, yang menjadi rohnya Rasulullah itu adalah roh idapi, perbuatan sembahyang ya. Sehingga kita selalu dianjurkan solat dan solat. Supaya kita mewujudkan roh yang suci itu, yang bersih itu, yang putih itu. Maka anjuran Rasulullah suruh solat dan berbuat baik. Itu. Kita disuruh berbuat baik. Sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu, kata Allah. Kata Rasulullah ya, maaf ya, itu kata Rasulullah. Maka kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Saling memberi, saling mengasihi, saling menyayangi, bukan saling membenci, bukan saling memerangi, bukan saling membunuh, bukan saling memusnahkan siapa kuat dia yang menang, bukan seperti itu sebenarnya. Kalau sudah disebutkan sesama manusia oleh Rasulullah ya, karena setiap perkataan Rasulullah ini pasti wahyu ya, pasti petunjuk, pasti dari Allah ya. Karena apabila kita berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia itu sempurna, manusia itu mulia, disitulah tempat hidupnya Allah, di sanalah hayatnya Allah pada diri manusia ya. Kalau kita lihat tetangga kita umpama kekurangan, tidak dapat makan, kita harus berbelas kasih supaya jangan merasakan ya. Karena rahasia rasa diri itu rasa Allah ya. Merasakan kesusahan dan merasakan kelaparan, merasakan segala macam rasa itu pada diri manusia. Allah sebenarnya yang merasa-rasa pada insan itu. Nah, disebut sir, itulah rahasia. Maka apabila kita berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk kita sudah berbuat baik kepada Allah. Apabila kita jujur kepada sesama manusia, berarti kita sudah berbuat jujur kepada Allah. Nah ini, makanya hati-hati ya kepada manusia itu. Maka dikatakan manusia itu muslimin muslimat itu adalah saudaramu hak. Maka kita ini adalah bersaudara sebenarnya. Huwallah, dialah Allah. Nama zat, nama tunggal ya. Nama tauhid, nama ahad, nama satu kesatuannya. Nama tunggal Allah sebenarnya. Allah yang terbaik arah kembali kita. Allah sebenarnya ya tempat kembali kita ya. Jangan kepada yang lainnya maksudnya. Bukan dewa, dewi, bukan Nur, bukan Adam, bukan Hawa, bukan Rob atau roh, banyak hidup, kehidupan, bukan pula Muhammad ya.
Karena Muhammad itu tidak bisa memberi syafaat, ya. Akulah yang memberi syafaat, kata Allah. Bukan engkau, wahai Muhammad, katanya. Berarti bukan Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, ya, kepada kita. Yang selalu kita minta syafaat kepada Rasulullah, ya. Itu sebenarnya apa yang disebut dengan Rasulullah. Rasulullah itu rasanya Allah, rahasianya Allah. Sebenarnya pada diri manusia sehingga manusia menjadi hidup. Sebenarnya itu yang disebut dengan Rasulullah. Coba Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dialah manusia juga yang paling mulia, yang membenarkan dalam artinya ajaran agama Islam sebagai petunjuk jalan untuk kita mengenal kepada Allah. Nah, kita harus ingat jasanya, nah, kemuliaannya. Nah, inilah yang dikenang-kenang di dalam Isra Mi'raj, dan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Begitu sebenarnya. Awaludin ma'rifatullah. Awal dari pengenalan itu hanyalah Allah sebenarnya. Maka Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah hidup diri, Allah rasa diri. Kembali kepada tunggalnya, hanyalah Allah segalanya. Begitu. Allahu Rabbi. Allah dialah roh kehidupan, nur cahaya yang hidup. Allah segalanya sebenarnya, ya. Jangan disebut satu persatu, ya. Jangan ditilik satu persatu. Jadikan satu kul huwallah, ya. Katakan dialah alam semesta itu Allah sebenarnya. Itu perhatikan kata saya ini, ya. Katakan bahwa dialah alam semesta itu Allah. Kalau ditauhidkan, kalau diahadkan, kalau ditunggalkan, kalau diesakan, kalau diakbarkan. Begitu maksudnya. Jangan sebut satu persatu. Kalau satu persatu si A, si B, si C, dan seterusnya. Pohon ini, pohon itu, binatang ini, binatang itu jadinya. Begitu maksudnya. Dialah sekalian hidup itu, ya, yang bernama-nama Tuhan sebenarnya. Agar kita bisa mampu dan membedakan mana hidup, mana Tuhan. Kalau belum tauhid, belum menjadi satu, belum Tuhan maknanya. Dilihat satu persatu jadinya. Nah, begitu. Tapi sekarang berpikirlah mengenai ahadnya, mengenai tunggalnya. Tuhan nama sekalian makhluk hidup keseluruhannya pada alam dalam diri dan di luar diri, karena semua itu hidup. Sebenarnya Allah nama tauhidnya, nama tunggalnya di luar diri kita maupun di dalam diri kita yang disebut pada bumi dan langit itu. Begitu, ya. Yang bernama-nama jadikan satu nama Allah, yang semua hidup menjadikan satu hidup Tuhan namanya. Begitu. Nur itu yang bernama roh, ya, atau Robbi, ya. Nur itu yang bernama Muhammad sebenarnya. Nur Muhammad itu, ya, yang didatukan, dirajakan, ya, di dalam kitab lain diperbapak, diagungkan, diperdekat, ya, sedekat-dekatnya, seperti sebagaimana dekatnya antara bapak dan ibumu. Tapi kita berlebihan, ya. Kita berlebihan. Jangan diperbapak, diperibu, dan diperanak. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak beranak. Seperti itu, ya. Nyawa itu yang diperibu, yang diratukan. Sebenarnya hidup itu napas kita sebenarnya, ya. Jiwa kita sebenarnya, ya, yang menjadi hidupnya kita, menjadi hidupnya alam ini sebenarnya. Itu yang diratukan, ya. Nah, itu maka disebut sabdo pandito ratu, ya. Sabdo itu ucapan, pandito itu mewakili, ya. Roh itu mewakili, termasuk badan juga, nyawa juga mewakili, ya. Yang disebut wali itu ketiga-tiganya itu adalah satu tunggal diri Allah maksudnya, ya. Pandito mewakili, ratu
hidup itu sebenarnya yang mewakili ya itu ratu yang wujud perempuan yang dinyatakan pada ibumu, sehingga kita disuruh berbakti kepada ibu. Bukan yang tujuan kita apabila kita berbakti kepada ibu kita itu bukan hanya ibu kita saja, karena ada hidup yang nyata diwujudkan pada perempuan, pada ibu kita, pada istri kita, pada anak perempuan kita, kepada pembantu kita. Itulah surgamu, kenikmatanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu pada hidup itu. Maka puja-pujilah hidup itu dengan kalimat Hu Allah atau Huwallah. Dialah Allah, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu itu. Pada ibumu itu nyata pada diri manusia, karena manusia itu rahasia. Al-insanu sirri, manusia itu rahasia ya. Nah, ini maka nyawa itu yang diperibu, yang diratukan, yang diperdewi menjadi Dewi Ratu ya, dinyatakan pada permaisurimu. Semua itu nyata, semua itu serta sebenarnya. Dibarengi maksudnya ya. Maka kalau kita baik kepada ibu kita, sudah kita termasuk kita baik kepada hidup kita. Kalau kita hormati ibu kita, berarti kita menghormati hidup kita. Begitu. Kalau kita berbakti kepada ibu kita, berarti kita berbakti kepada hidup kita. Nah itu, kalau kita berbakti kepada bapak kita, berarti kita berbakti kepada raja kita. Nah itu, kepada Nur Muhammad itu. Nah begitu, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia, yang laki-laki dan perempuan maksudnya ya. Karena Nur Muhammad itu dinyatakan pada bapakmu ya. Nah itu, bahkan kepada semua laki-laki. Maka timbulnya bahasa halus ya. Yang tua kita perbapak, yang bagi laki-laki maksudnya, kalau yang perempuan yang tua kita peribu. Nah seperti itu. Yang kecil kita peranak atau peradik. Nah seperti ini cara kita cara kita menghormati. Berarti kita sudah menghargai hidup itu ya, menghargai Nur Muhammad itu. Tapi kita kadang-kadang ya kasar sekali kita mengucapkan bahasa ya. Kita per anjing-anjing, kita per babi. Sebenarnya yang kita sebut anjing itu siapa sebenarnya? Yang kita sebut babi itu siapa? Tetap akan kembali kepada diri kita, sehingga kita yang memperanjing diri kita sendiri, karena sifat kita anjing seperti hewan binatang, karena kita menghidupkan roh hewan itu. Yang kita perbabi itu adalah roh hewan kita, karena semua itu tetap kembali kepada diri kita, karena ucapan kita ini adalah merupakan harimau kita ya. Jaga ucapan kita, lidah kita. Kita diberikan kalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan suara kalam yang diatur oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu ya, wahyu kalam, sehingga lidah ini bisa berkata-kata. Maksudnya kita pergunakan arah suara kalamnya Allah itu dengan kata-kata yang kurang enak. Kita tujukan kepada orang lain ya. Kita tujukan kepada orang lain, sehingga orang lain kita perjelekkan, merasa diri kita yang lebih benar, lebih baik, padahal diri kita yang kita perjelekkan sendiri sebenarnya. Tetap kembali kepada diri kita sendiri. Apabila ucapan kita baik ya, kembali kepada diri kita sendiri, kita akan memetik buah hasilnya ya. Apabila kita menjelekkan, berarti kita petik buah kejelekan atau buah yang busuk yang akan kita petik ya. Maka kalau kita berkata-kata jahat ya kepada orang lain ya, memaki orang lain ya, menghujah orang lain, kita akan panen buah-buah yang busuk, banyak ulat. Kira-kira kalau kita makan seperti apa dan bagaimana ya. Kalau kita memperindah kalam kita ya, menghargai orang lain ya, kita berkata-kata yang halus lembut umpama, berarti kita memetik buah yang manis-manis. Nah, karena ucapan kita manis ya, bukan ucapan kita pahit. Kalau ucapan kita pahit, selalu anjing babi yang kita keluarkan kan kita tujukan kepada diri orang lain. Padahal pada diri orang lain itu siapa yang hidup di sana? Siapa yang hidup pada diri kita? Satu hidup sebenarnya.
Ya, siapa yang berkalam pada diri kita? Siapa yang berkalam pada diri orang lain itu? Satu kalam sebenarnya tetap kembali kepada diri kita. Sehingga kita apabila kita menganjing babikan dan menjelek-jelekkan, memojokkan orang lain, berarti kita menanam buah yang busuk sebenarnya. Kita tanam buah busuk berarti kita akan panen buah yang kebusukan. Nah, seperti itu. Kalau kita tanam kebaikan, ya, berarti kita akan panen buah yang manis-manis. Insya Allah seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Allah itu tidak melahirkan dan dilahirkan, tidak beranak ya. Bukan ibu bapak ya. Allah itu bukan ibu, bukan bapak ya. Nah, tidak beranak dan bukan anak ya. Nah, seperti itu ya. Jangan katakan bahwa Allah itu 2 atau 3, lebih dari 1 ya. Jangan kita seperti itu, maksudnya melampaui batas. Namanya kita melampaui batas, berlebihan, kelebihan manusia itu ya, keterlaluan manusia itu maksudnya ya. Jangan menyandingkan diri dengan Allah ya. Jangan kita yang merasa dekat kepada Allah, kecuali Allah dekatkan dirinya kepada diri manusia ya. Karena manusia tidak ada mampunya dan bisanya untuk mendekat merapat kepada Allah ya. Nah itu Allah yang mendekatkan diri sebenarnya. Jangan mendekatkan diri dengan Allah ya. Nah itu. Jangan kita menyandingkan diri dengan Allah, jangan kita mendekatkan diri dengan Allah. Karena kita ini yang merasa bersanding dengan Allah. Kita ini yang merasa mendekat kepada Allah. Itu salah sebenarnya ya. Allah dekatkan diri, Allah yang menyandingkan dirinya. Nah itu kembali kepada tauhidnya jadinya. Jangan ingin menjadi Allah. Allah yang menjadi dirinya sendiri. Nah itu ahadnya ya, begitu. Jangan merasa dekat dengan Allah ya. Jangan merasa mengenal dengan Allah. Kecuali Allah kenal diri, Allah dekatkan diri. Maksudnya begitu ya. Jangan merasa melihat Allah. Kita merasa melihat Allah, salah kita. Ingat, tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita. Kok bisa melihat Allah? Allah lihat diri. Sebenarnya yang memandang pada mata ini ya Allah sebenarnya. Yang dipandang pun dirinya sendiri yang dipandang. Sehingga dikatakan bahwa Allah lihat diri, Allah pandang diri. Yang berkalam itu Allah, yang dikalamkan itu Allah. Yang berkalam-kalam pada alam semesta ini Allah dengan sendiri sebenarnya ya. Kenapa ada perkataan yang baik, perkataan yang kurang baik? Karena segala sesuatu itu bermulanya dari kita. Az-zahiru rabbi wal batini nabi itu ya. Kita yang harus mulai karena kita mengawali ya. Suara itu keluar jadinya begitu. Maka roh itu berbuat ya, mau melakukan segala macam, tapi perlakuan roh yang mana? Nah, karena banyak roh pada diri manusia. Yang satu maunya begini, yang roh yang lain maunya begini. Roh insani maunya berbuat baik, beramal, memberi rezeki kepada sesamanya ya. Roh idapi maunya ngajak sholat. Roh hewani ngajak mencuri, ngajak berbuat yang kurang baik. Roh rahmani ya ngajak selalu baiklah intinya. Terus roh rohani dia ngajak ngaji, pergi menuntut ilmu ya. Tapi mana yang dimenangkan, mana yang diikuti? Kalau kita ikuti yang baik berarti roh yang 6 ini ya. Nah, kalau kita menangkan yang kejahatan berarti kita menangkan roh hewani itu. Setan wujud kita nanti. Jangan sampai seperti itu, begitu maksudnya ya. Kecuali illah. Nah, kembali kepada Tuhan, kepada Allah ya, yang mendekatkan diri. Allah dekat diri sebenarnya. Allah yang mendekatkan diri sebenarnya.